mengenaskan. Jadi ada dokter di Gaza bilang, saya pernah melihat kekejaman, tapi tidak seperti yang ada di Gaza. Ini bukan cuma sekedar pembunuhan, bukan cuma sekedar pembersihan. Ini udah bener-bener pembantaian di luar nalar kemanusiaan. Iya. Nah, Presiden Prabowo akan bicara pertama soal Palestina. Ya. Yang kedua dia akan bicara juga yang saya dapat nih bocorannya, dia juga akan bicara tentang ketidakadilan global yang menurut dia timpang antara timur dan barat. Negara-negara Asia, Afrika cenderung stagnan, begini-begini aja, sementara negara-negara lain udah jauh lebih berkembang, jadi nggak adil gitu. Itu salah satu yang. Ya, itu salah satunya, dan mungkin salah satu yang lain adalah bagaimana kita bisa mendorong ya negara-negara selatan, atau melalui nanti Pak Prabowo akan, kita belum tahu secara persis seperti apa, tapi akan mendorong reformasi di PBB itu sendiri. Ya. Itu salah satu yang juga disuarakan di KTT pertemuan puncak BRICS di Rio beberapa bulan yang lalu. Itu menyuarakan agar saatnya PBB itu direformasi, gitu. Reformasi badan-badan dunia, bahkan termasuk produk-produk. Ini kan UN ini kan produk Perang Dunia Kedua ya. Iya. Yang tentu namanya yang menang, yang memproduksi yang menang perang dong. Gitu kan. Yang kalah perang, yang sekarang sudah maju, jadi loh kok gua begini terus? Nggak ada update sama sekali nih. Awang aja update kan. Nah, mungkin ini desakan-desakan yang sepertinya juga semakin kuat ya. Nah, ini diharapkan memang ada sesuatu yang akan dilakukan, meskipun kita juga tidak terlalu berharap, cuman memang peran Indonesia sangat dinantikan dalam hal ini. Karena ya itu tadi, saya pikir segala kejadian atau memanasnya geopolitik global itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana sistem dunia hasil Perang Dunia Kedua ini udah tidak relevan. Ya, benar-benar. Itu harus orang tahu kan. Sekarang gerakan masyarakat untuk melawan struktur global ini juga semakin banyak. Gitu. Jadi bukan cuma di satu negara. Gerakan untuk melawan ketidakadilan, bahkan di lembaga-lembaga dunia pun sekarang udah mulai melawan. Yang justru yang dimulai itu dari sepak bola loh. Nah, itu kemarin kan yang rame Eric Cantona kan menyerukan agar jangan Rusia doang dong yang di blacklist, karena dia dianggap menjajah Ukraina. Israel dong yang jelas-jelas, ya kan, yang sudah hari ini sudah melakukan pembunuhan terhadap 70.000 masyarakat. Bukan cuma pembunuhan, udah genosida. Iya, genosida. Dan bahkan itu menurut kesaksian para dokter barat nih yang ada di sana juga sangat mengenaskan. Jadi ada dokter di Gaza bilang, saya pernah melihat kekejaman, tapi tidak seperti yang ada di Gaza. Ini bukan cuma sekedar pembunuhan, bukan cuma sekedar pembersihan. Ini udah bener-bener pembantaian di luar nalar kemanusiaan. Betul. Dia seorang Nasrani, ini dokter ini. Dia bilang tidak perlu orang beragama untuk melihat bahwa di Palestina itu adalah benar-benar terjadi krisis kemanusiaan yang akut. Jadi siapapun dia itu mesti support di Gaza, apapun agamanya, itu menurut dia ya. Gitu. Ini memang bahkan mereka tuh menemukan luka-luka yang bekas peluru yang mematikan kepada anak-anak. Ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka bukan salah sasaran. Gitu. Mereka memang dibunuh gitu. Dan memang diniatkan ya. Diniatkan, dan itu sniper gitu. Jadi jelas sekali gitu. Bukti-bukti itu yang akan membuat dunia bergerak, dan saya yakin justru masyarakat yang di sana yang sekarang rame untuk langsung menagih kepada pemerintahnya sendiri, termasuk di Inggris ya. Perdana Menterinya itu ketika ketemu Presiden Israel kan dikejar sama wartawan. Kenapa kamu salaman sama orang yang tangannya berlumuran darah dengan anak-anak dan perempuan Gaza? Jadi artinya apa? Penduduk dunia itu udah nggak bisa dibohongi lagi. Dan perlu kita cermati ya, bahwa sekarang nih gerakan untuk menggugat ketidakadilan, gerakan kritis ini bukan cuma terjadi di Asia, tapi juga terjadi di Amerika, terjadi di Eropa, di
di Paris, di kemarin tuh di Rotterdam kalau nggak salah. Jadi udah bergerak luas dan meluas. PBB harusnya ngelihat ini sebagai situasi yang tidak bisa didiamkan ini. Iya. Ya itu salah satu yang memang diharapkan oleh publik Indonesia ya. Indonesia tentu bangga nanti punya pemimpin yang mampu mempengaruhi dunia internasional untuk mengangkat ketidakadilan global ini harus diselesaikan secara cepat. Gitu. Kenapa Pak Prabowo atau presiden kita ini tampil di PBB itu jadi sesuatu yang kayaknya luar biasa, euforianya dan jadi trending? Karena sebenarnya Presiden Indonesia tuh udah pernah tampil di sana. Bung Soekarno pernah sekali. Pak Harto juga udah pernah 2 kali bahkan. Pak Harto bicara di PBB. Bu Mega pun udah pernah 2 kali bahkan setelah kasus 9/11 setahun kemudian Bu Mega juga bicara soal itu. Pak SBY yang paling banyak selama 10 tahun memimpin, dia 6 kali. 6 kali tampil sidang PBB. Nah, pas Pak Jokowi ini 10 tahun absen. Tidak hadir langsung. Tidak pernah hadir langsung. Kalaupun hadir diwakili oleh Menlu, dan ketika dia bicara dia hanya lewat streaming, lewat teleconference, melalui video ya. 2001. Nah, setelah itulah kita terasa kosong kepemimpinan Indonesia di pentas dunia. Makanya ketika Pak Prabowo tampil perdana ini, itu sambutannya luar biasa. Betul. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok sampai 10 tahun itu kosong, Mas? Nah ini juga banyak orang bertanya, kenapa ya Indonesia negara besar dengan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia? Karena satu negara, kita kan terbesar nomor 4 ya penduduk. Tapi yang dianggap demokrasi kan 3. Jadi India, Amerika dan Indonesia gitu. China sama Rusia kan komunis ya. Ya, agak dianggap tirani lah. Tidak dianggap sebagai negara demokrasi. Makanya sebagai anggota G20 kita negara yang belum maju tapi maksudnya belum kategori level negara yang seperti anggota G20 lain, tapi kita selalu ikut gitu. Tapi kenapa kita tidak pede ketika tampil di forum yang paling puncaknya ini, sidang umum PBB itu yang orang seluruh dunia, seluruh anggota PBB ikut kan, 193 negara itu ikut semua. Kecuali yang memang berhalangan ya, kayak Mahmud Abbas yang secara perlakuan juga diperlakukan tidak adil karena dia tidak dikasih visa sama Donald Trump ya. Nah ini kan juga lucu, nanti dia mau tampil secara telekonferensi juga gitu. Nah ini juga semacam ya, memang ini bagian yang memang harus dituntaskan lah oleh para pemimpin dunia ini gitu. Nah, satu lagi ini, yang menarik adalah bagi Pak Prabowo ini adalah kelanjutan sejarah diplomasi yang pernah dibuat oleh Profesor Sumitro. Oh, ayahnya? Iya, ketika beliau Pak Sumitro memimpin delegasi tahun 48. Waduh, itu berarti 3 tahun setelah merdeka? Iya, karena waktu itu agresi Belanda yang kedua. Oh iya. Dia ke sana, terus kemudian menyampaikan surat bahwa Belanda ini mengganggu, mencederai perjanjian kepada dunia internasional untuk menyerukan agar akan menekan Belanda untuk membatalkan itu. Dan akhirnya itu menyeret Belanda untuk ke meja perundingan kembali untuk mengakui Indonesia lagi. Jadi ini perannya luar biasa ini. Sejarah berulang. Dulu ayahnya, sekarang anaknya. Ya ini, ya itulah namanya sejarah akan berulang. Mudah-mudahan ini menjadi semangat yang bagi Pak Prabowo pribadi dan juga bagi rakyat Indonesia. Berarti sama kayak waktu Pak Karno tahun 60 kemudian dilanjutkan sama Bu Megawati ya. Nah, benar. Memang ya tidak ada salahnya sebenarnya. Itu bagian dari perjalanan sejarah dari masing-masing pemimpin. Tapi itu banyak yang nggak tahu loh Mas, kalau Pak Sumitro Djohadikusumo itu yang menyampaikan memimpin delegasi Indonesia di PBB ketika agresi Belanda kedua itu. Betul, ke surat ke Menteri Luar Negeri Amerika ya waktu itu. Bahkan suratnya itu dimuat oleh koran terbesar salah satu koran di sana ya, New York Times kalau nggak salah. Dimuat di sana sebagai satu seruan moral, dan akhirnya dunia terhenyak dengan itu. Akhirnya memaksa Belanda untuk ke meja perundingan.
Oh, ini berarti artinya pentingnya diplomasi itu sampai segitu ya. Berarti ini momen spesial juga untuk Pak Prabowo ya. Momen spesial sekali. Jadi tentu ini kita harapkan semua besok waktu Indonesia jam 20 malam kita ngelihat semua bagaimana situasinya di sana. Dan tentu ini juga beruntunglah bagi masyarakat Indonesia yang bisa menyaksikan langsung ya. Bagaimana ambience-nya, tentu tidak semua orang bisa masuk ya, karena itu pengamanan sangat ketat. Ya pasti ketat. 192 pemimpin dunia ada di sana. Nah, bahkan kemarin ketika Presiden Amerika itu ngotot untuk menolak visanya Mahmud Abbas dan delegasi dari Palestina, itu ada usulan untuk memindahkan sidang PBB, pindah dong ke Swiss. Gitu. Iya. Sempat muncul kan. Di negara netral ya? Iya, di negara netral. Tapi ternyata memang tidak semudah itu. Ini faktor keamanan, faktor luar biasa. Karena mungkin tidak semua negara bisa menghandle momentum yang sangat besar. Dan Amerika udah punya pengalaman soal itu. Ya, Amerika sudah sangat berpengalaman. Mas, 193 kepala negara hadir kalau keamanannya bisa mati semua itu kalau tiba-tiba ada bom dan segala macam serangan. Bayangkan kita aja jadi tuan rumah KTT G20 di Bali, persiapannya berapa tahun? Iya, padahal cuma 25 orang kepala negara doang ya. Menentukan dunia, gimana parkir pesawatnya, gimana ngaturnya, hotelnya, gimana hotelnya, keamanannya segala macam. Terus iring-iringan mobilnya menuju ke lokasi. Itu saya bagaimana membayangkan bagaimana tuan rumah untuk menyelenggarakan itu ya. Tapi memang ini Mas, sebelum-sebelumnya sidang umum PBB itu jadi biasa aja karena emang kita nggak pernah tampil. Nah sekarang ketika Pak Prabowo memutuskan untuk hadir, buat kita akhirnya jadi euforia di mana-mana. Orang pengen tahu Pak Prabowo akan ngomong apa ini. Dan pasti akan membanggakan. Karena saya ingat waktu itu Pak Harto pernah bicara di sidang umum PBB itu, dia membanggakan soal kemampuan Indonesia bersuasembada beras. Saya ingat gitu Mas. Iya, pernah dapat penghargaan. Iya gitu. Saya ingat betul dia bicara soal itu dan kita waktu itu, luar biasa nih Pak Prabowo, Pak Harto gitu bisa membawa, karena memang diplomasi dunia itu kelihatannya kecil ya, cuman ternyata dampaknya luar biasa. Saya baru ingat tuh ketika kita ada kasus di Papua ya, OPM ya, itu bagaimana Presiden Vanuatu yang sering kali bicara soal OPM itu tampil di mana-mana dan orang ngelihatnya jadi, Indonesia nggak adil, padahal Indonesia udah kayak apa tuh untuk Papua, otonomi khusus, memberikan segala macam. Udahlah gitu, udah. Cuman kan itu nggak nyampe ke dunia gitu. Nggak nyampe ke dunia, akhirnya isunya jadi kalah di dunia internasional. Iya. Itu memang ini ya, momentum yang sangat penting untuk dimanfaatkan oleh Pak Presiden Prabowo tentunya. Dan tentu tantangan bagi tim kabinetnya juga langsung mengikuti gerakan yang lincah ini. Diplomasi Pak Prabowo harus diikuti ya oleh semua kabinetnya untuk segera mengeksekusi itu. Kalau bisa membaca visi presiden. ini PR juga ya. Ini PR juga. Itu kalau bisa, mudah-mudahan sih bisa cepet ya, karena nih kita punya presiden udah lincah. Meskipun gemoy cuma lincah ya. Udah kemana-mana lah. Udah kemana-mana. Jam terbangnya udah internasional, global nih. Image-nya juga udah bagus. Tinggal di dalam negeri untuk bisa segera diakselerasikan. Kita juga nggak pengen terkenal di dunia, tapi sengsara di dalam negeri gitu. Itu juga kita nggak pengen juga begitu. Gitu. Jadi di dunia bagus, di dalam negeri juga oke gitu. Jangan sebaliknya.